Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Dan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan yaitu kemakmuran bagian yang kedua. Pada bagian pertama kita sudah melihat bagaimana pada dasarnya Tuhan ingin semua manusia hidup dalam kemakmuran. Dan kita sudah melihat bagaimana kunci kemakmuran dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan yang adalah sumber berkat kita. Dan yang kedua, ada hukum yang harus kita taati, yaitu yang menabur pasti menuai. Puji Tuhan. Kita masuk pada kunci kemakmuran yang ketiga, yaitu adalah pengelolaan yang benar. Pengelolaan yang benar. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita garis bawahi kata untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adam ditempatkan dalam Taman Eden yang adalah taman berkelimpahan, ya, penuh dengan kemakmuran. Ya. Di situ bukan hanya untuk menikmati saja, tetapi dikatakan juga untuk mengusahakan, memelihara, atau mengelolanya. Pada poin pertama kita melihat di mana Tuhan adalah satu-satunya sumber berkat atau kemakmuran dalam hidup kita. Namun juga harus kita pahami bahwa kita diberi tanggung jawab untuk mengelola setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mengelola dengan benar itu menjadi satu hal penting dalam kelangsungan makmur atau tidaknya hidup kita. Tuhan ingin selalu anak-anaknya senantiasa makmur. Tetapi jika kita tidak dapat mengelola dengan benar, maka kita akan jauh dari yang namanya hidup makmur. Dalam perjanjian baru kita juga akan melihat tentang perumpamaan kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan perumpamaan tentang talenta ini. Dikatakan setiap kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Dan Yesus berkata dalam perumpamaan tersebut bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab untuk mengerjakannya atau mengelolanya. Saat kita mengelola dengan benar, maka dikatakan kita dipercaya hal yang lebih besar lagi. Ya, dikatakan kita adalah hamba yang baik, ya, dan kita dipercaya hal yang lebih besar lagi. Matius 25 ayat 21a berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan sebaliknya, saat kita tidak mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, tidak mengelolanya dengan benar, maka kita akan kehilangan apapun yang sudah dipercayakan kepada kita. Dalam Matius 25 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Ya, kita mengetahui bahwa orang yang mendapatkan 1 talenta ini tidak mengerjakannya, tidak mengelola apa yang dipercayakan, sehingga ia dikatakan jahat
dan apa yang sudah dipercayakan diberikan kepada hamba yang punya 10 talenta. Ya, dari sini kita bisa melihat kalau kita tidak menjalankan apa yang sudah dipercayakan, maka kita akan kehilangan segalanya. Lalu kita mungkin bertanya, bagaimana kita mengelola dengan benar segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Entah itu kesehatan, kekuatan, entah itu harta, benda, segalanya yang Tuhan percayakan. Ya, untuk belajar mengelola dengan benar, kita harus belajar kepada seorang raja dalam Perjanjian Lama yang dikatakan hidupnya, kerajaannya begitu makmur dan sejahtera. 1 Raja-Raja 3 ayat 8 sampai 10 dan ayat 12. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, Raja Salomo sangat tahu bahwa ia bukan hanya menikmati menjadi raja, tetapi ia tahu bahwa sangat membutuhkan hikmat untuk mengatur dan mengelola seluruh bangsa Israel. Ya, baik itu manusianya, baik itu harta bendanya, ya, dan segala macam. Dengan hikmat yang dari Tuhan, Salomo memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang penuh sejahtera dan makmur. Ya, itu terbukti dalam ucapan dari Ratu Syeba dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi dikatakan Raja Salomo adalah raja yang mampu memimpin bangsanya, menikmati kemakmuran yang mengagumkan. Bahkan dikatakan dalam pasal-pasal selanjutnya, banyak pemimpin-pemimpin negeri lain itu datang untuk melihat hikmat dan kemakmuran yang dimiliki oleh Salomo. Jadi untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita memerlukan hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah itu melebihi pengetahuan manusia, melebihi hikmat-hikmat manusia, hikmat-hikmat dunia. Ya, Rasul Paulus berkata juga bahwa hikmat Allah itu tidak terselami. Ya, inilah hal yang kita perlukan untuk dapat mengelola dengan benar. Kita meminta tuntunan dari Allah, hikmat dari Allah, untuk mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Ya. Mungkin kita bertanya bagaimana kita mendapatkan hikmat. Yakobus 1 ayat 5 jelas berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji Tuhan, kesimpulan kemakmuran pada bagian kedua ini
Untuk terus mengalami kehidupan yang makmur, kita juga harus menjadi pengelola yang benar, yaitu mengelola dengan hikmat yang dari Allah. Terjadi kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena